Kita mulai market review kita ya. Hari ini Selasa, ini adalah market review untuk pertama di minggu ini. Besok kita libur. Jadi nanti ketemu lagi hari Kamis. Nah, apa yang kita lihat di indeks harga saham gabungan dulu ya. Ini hari ini saya akan coba untuk mereview saham-saham yang ada di setup. Jadi biar teman-teman jangan FOMO-FOMOan lagi ya. Nah, tapi kita lihat dulu indeks harga saham gabungan. Kita lihat indeks. Kemarin udah sempat turun, nih hari ini naik kembali gitu ya. Kalau teman-teman memang lihat ke Dow Jones, memang ada kecenderungan di situ terjadinya FOMO. Ya, tapi ini udah plafon lagi nih. Ini Dow Jones ya, jadi udah sempat naik setinggi gini. Ya, dan itu masih naik, tapi ini sekarang posisinya udah di plafon ya, udah di plafon. Jadi ya kalau diharapkan ya kalau dia koreksi ya mungkin ini targetnya ya yang di gap ini. Moga-moga ya. Saya jauh lebih senang kalau dia koreksi. Kenapa? Karena pergerakannya sudah terlalu tegak lurus ya. Dan bulan ini hampir boleh bilang tidak ada data-data yang mungkin akan mengejutkan market lagi. Karena The Fed itu di bulan Agustus juga tidak ada rapatnya. Jadi baru akan ada di September. Terus habis itu harga komoditas cenderung turun. Inflasi di US juga cenderung turun karena harga minyak juga udah turun ya. Harga minyak di US sama kita itu beda ya teman-teman ya. Di sana itu mereka ikut mekanisme pasar. Jadi berapa yang ada di pasar ya sudah itu yang dia jadikan harga jual. Sedangkan kalau di Indonesia kita punya subsidi. Sampai sekarang kan udah mulai pusing tuh. Kuota udah habis. Sedangkan DPR itu tidak menambah kuotanya. Kalau tidak nambah kuota ya mau nggak mau karena uang subsidi habis. Satu-satunya jalan dia naikin harga minyak kan. Nah, kenaikan harga minyak itu juga dilema nih. Belum lagi kalau misalnya teman-teman lihat dari ini ya, dari surplus neraca perdagangan sudah mulai berkurang terus kan. Nah, kalau dia berkurang terus, uang dari mana buat nutupin yang subsidi-subsidi ini? Nah, kalau kuota yang nggak ditambah, pemerintah terus melakukan subsidi, dia melanggar undang-undang juga. Karena kuotanya cuma segitu, subsidinya cuma segini gitu loh. Dia nggak bisa diteruskan. Jadi kalau satu-satunya jalan ya mau nggak mau harus naikin harga jual BBM agar minimal harga subsidi, jatah subsidinya itu masih ada sampai akhir tahun. Gitu ya, sampai pergantian APBN baru dia mulai jatah yang baru lagi. Tapi kalau enggak ya udah. Itu kita udah bahas di hari Sabtu kemarin ya. Nah, itu teman-teman lihat di Dow Jones ya. Memang udah kecenderungan udah FOMO banget di Dow Jones sendiri. Tapi kita lihat di sini udah plafon, tinggal kita tunggu malam ini tembus, kayak sih bisa jadi tembus ya. Karena pergerakannya udah bener-bener FOMO banget. Data ekonomi, data negatif itu hampir boleh bilang nggak ada. Kecenderungan yang ada itu data positif, di mana inflasi turun, harga komoditas turun, harga BBM turun, ya semua posisinya turun terus nih. Terus habis itu keagresifan The Fed udah mulai akan berkurang karena target The Fed naikin suku bunga kan adalah 3,5% kan. Nah, sekarang udah di sekitar 2,75. Jadi udah tinggal sedikit lagi nih kita. Dan jatah dia naikin suku bunga itu paling cuma tinggal 2 kali lagi. 2 apa 3 kali ya. Jadi September, Oktober, November nggak ada sidang lagi. Habis itu Desember lagi ya baru ada. Jadi cuma tinggal jatah 3 kali lagi. Jadi ya market udah cenderung lihat itu tidak akan terlalu agresif lagi. Dimana inflasi juga udah mulai turun. Ya, dan semua itu udah cukup mendukung lah untuk penurunan dari data-data ekonomi yang ada yang tadinya dikhawatirkan oleh pasar, sekarang udah mulai agak kendor. Jadi kita lihat ada kecenderungan euforia di sana. Nah, balik lagi ke komposit. Sama halnya dengan komposit. Kalau data ekonomi US itu agak-agak mengkhawatirkan kan, tetapi karena ada kenaikan suku bunga oleh The Fed sehingga mata uang mereka menguat. Nah, karena mata uang mereka menguat, terus habis ini sekarang kelihatannya inflasinya juga udah mulai menanjak turun ya. Nah, sedangkan data ekonominya kita itu terus membaik. Cuman ya karena harga komoditas turun ya dan harga-harga yang lain juga ikutan turun ya. Nah, surplus kita mulai terganggu. Jadi yang tadinya di langit-langit terus kan. Nah, sekarang udah mulai melandai nih ceritanya. Nah, dengan melandainya neraca perdagangan kita, ekspor kita terus berkurang ya. Itu juga pasti pasar akan mengkhawatirkan hal itu. Kita tinggal lihat ya bagaimana pemerintah itu bisa terus menggerakkan ini nih,
roda ini ya, minimal sampai akhir tahun ya, minimal kita bisa lihat indeks kita itu bisa balik lagi nih ke sekitar 7.200 sampai 7.300 sampai akhir tahun lah. Sekarang kita balik ke stock pick ya. Ini kira-kira kalau misalnya market ini seperti ini, kita bisa melakukan apa sih? Apa yang bisa kita incar? Ya, di video kali ini kan kemarin Sabtu Minggu kita baru selesai dengan kelas price action ya. Saya ingin mengingatkan teman-teman sekali lagi ya, kalau tidak ada alasan beli, jangan coba-coba buy. Ingat ya, kalau tidak ada alasan beli, jangan coba-coba buy. Jangan alasannya dibuat-buat. Oh, ini hari ini karena, ini ambil contoh misalnya saham deal. Oh, alasan buy-nya, oh karena Pak Lo Keng Hong, Pak Lo itu borong saham ini. Pak Lo borong saham ini. Masih ingat ya, setup kita, kalau teman-teman lihat, kita ada di sini. You bisa buy di sini. Ini alasan kita buy. Bukan karena Pak Lo borong. Pak Lo itu nggak mungkin borong di daerah sini. Dia borong pasti daerah-daerah sini. Ya ingat ya, akumulasi itu tidak mungkin terjadi di daerah yang seperti ini. Kalau mereka buy di dalam keadaan harga sedang lari, ya saya nggak tahu bandar itu belajar apa enggak. Atau bandar itu memang sedang menghambur-hamburkan uang, atau ini bandar yang baru belajar, atau bandar yang memang bodoh dari awal gitu ya. Nggak mungkin dia melakukan di sini. Dia melakukannya di sini. Dan kalau teman-teman lihat setup kita, itu kan ada di sini. Bukan di sini. Benar nggak? Jadi alasan teman-teman buy di mana? Di sini. Ini alasan teman-teman buy. Lihat nggak alasannya ada nggak? Ada kan? Nah, alasan ini yang teman-teman pegang. Jadi bukan karena, oh harganya lari, gue beli. Oh, harganya karena Pak Lo beli. Oh, gue beli. Lu tahu nggak dia beli di mana? Dia beli 6% lebih. Itu berarti cukup banyak. 6% lebih cukup banyak. Nggak mungkin dia beli di daerah sini. Berarti dia udah melakukan cicilan daerah sini. Karena apa? 6% yang dia beli. Nah, 6% itu bukan uang sedikit. Teman-teman kalikan aja. Ini harganya berapa? 140. Nah, 6% itu berapa lembar? Yuk kalikan aja. Nah, uang segitu kira-kira di drop, di bom sekali, kira-kira harganya bisa kemana-mana nggak? Nanti hari Kamis ya saya tunjukin simulasinya. Ketemu dulu alasan beli. Ya, alasan kita beli apa? Ya, sesuai dengan setup kita. Kalau memang dia ada di setup itu, you buy. Kalau dia nggak ada di setup itu, lu lupakan dia. Oke, jadi jangan mengejar saham-saham yang sudah terkenal, yang sudah dibicarakan di mana-mana. Kita nggak trading seperti itu. Tradinglah dengan alasan lu beli. Punya alasan untuk buy. Maka dari itu lu punya alasan, lu tahu di mana gua harus exit, di mana gua harus TP. Ya, kalau itu ada alasan buat lu buy, kondisinya pasti low risk. Alasan lu buy. Alasan lu buy itu ada di setupnya kita. Disiplin di situ dulu. Pola pikirnya diganti. Oke, pola pikirnya diganti, apalagi kalau sudah ikut kelas ya. Pola pikirnya harusnya sudah beda. Lu mungkin oke lah yang teman-teman yang mungkin ikut di YouTube segala macam nggak kenal gimana setupnya kita gitu ya. Tetapi setidaknya teman-teman bisa lihat lah, kalau kita rekomend sesuatu, setupnya kurang lebih seperti apa. Dia dalam keadaan sideways, dia dalam keadaan yang kita tahu di mana stop loss-nya. Gitu loh. Jadi jangan karena oh hari ini si konstruksi, oh kita kejar konstruksi. Lu apa nggak kebanting hari ini? Kayak misalnya DILD deh, ini contoh paling enak nih. Ya hari ini kan ada itu, kemarin ya, dari semalam ya berita tentang, oh Pak Lo beli. Oh beritanya mulai keluar. Nah lu kejar, coba lu apa nggak kebanting di situ. Terus habis itu besok dibawa turun lagi. Ya kalau besok nggak itu ya, nggak libur ya. Nah lu kalau dibawa turun lagi, gimana lu? Pasti udah nyangkut di situ kan? Ya kan? Nah, sedangkan Pak Lo di rumah ya pasti ketawa-ketawa aja lu kejar. Gue beli di daerah sini kok, gue senang-senang aja lu bawa naik. Jadi hati-hati, set up alasan lu buy. Trading itu subjektif atau objektif. Kalau lu subjektif, nah lu kejar yang kayak gitu-gitu. Saham sedang lari, oh katanya buy, ini bakalan to the moon. Nah itu subjektif. Opini lu akhirnya membuat lu bertindak. Opini lu sering benar apa opini lu sering salah. Makanya catat. Begitu catat lu bisa lihat opini lu lebih sering salah atau lebih sering benar. Yang harus kita lakukan apa? Ikut pasar, ikut market. Nah kalau ikut market, lu harus objektif. Lu harus bisa ngelihat sesuatu.
Lihatnya apa? Lihat chart. Gue harus bisa lihat setup di situ. Objektif, ya. Setupnya, oh ada di money spot, ada di comet, ada di pattern misalnya. Itu objektif. Lu cek. Gue objektif atau gue subjektif. Ini opini gue yang lebih kenceng atau sebenarnya memang gue ikut pasar. Moga-moga clear ya. Jadi ini hari ini saya tunjukin. Ini buat yang belum jalan. Setup kita banyak banget. Teman-teman bisa lihat ini udah terkenal belum di pasar. Atau udah diomongin belum di pasar. Oke? Kita mulai satu-satu ya. Saya akan mulai dari PTBA. Dia diomongin nggak PTBA itu? Pasti mungkin tidak ya. Atau mungkin ya ada yang ngincar lah PTBA. Tapi teman-teman bisa lihat nggak? Ini ada sebuah setup di sana. Kalau dia terus naik, ya kalau dia terus naik, kita tinggal menunggu apakah dia mau ke atas apa ke bawah. Nih, dia mau ke atas apa ke bawah. Nah, teman-teman ikut yang mana? Ikut yang ke atas. Ikut yang ke atas. Yang sering kita lakukan adalah, oh dia di support, gue buy tunggu konfirmasi. Begitu dia ke atas, lu buy. Begitu dia ke bawah, lu diam aja dong. Ya kan, kita mau ikut yang ke atas, oke? Nah, habis itu DGIK. Begitu saya buka, teman-teman bisa lihat nggak ini dia lagi ngapain. Kalau di bawah sini kalau belum ambil, silakan hitung kometnya. EMA 200-nya di atas. Usahakan titik keempatnya ada di atas EMA 200. Saya buka lagi ya. MCOL. Apa yang teman-teman lihat di sini? Bisa jadi dia sedang flag atau pennant. Kita ikut yang mana? Diikut yang di atas. Break ke atas, baru kita buy. Kalau misalnya teman-teman lihat, oh terlalu agresif, gue break trend line. Nah, teman-teman tinggal bikin support resisten. Begitu break 7.350, confirm kan? Atau ada yang mau sampai konservatif, ikut sampai ke atas. Tunggu di atas 7.875, break baru ikut. Itu objektif, alasan kita buy itu ada. Terus habis itu kita lihat PMMP. Ini saham udah lama banget ya kita nggak bahas ya. Teman-teman lihat PMMP. Kita tunggu apa? Kita tunggu dia kelar dong. Nah, habis itu dia mau ke atas atau ke bawah. Ini kan tunggu volumenya mulai itu ya, mulai kecil kan. Nah, kalau teman-teman nggak mau, oke, gue kayaknya agak khawatir ya, masih di bawah EMA 200. Teman-teman hitung kometnya, usahakan dia ada di atas EMA 200. Nih kalau saya lihat dari strukturnya, ya ini kan sideways-nya nih. Nah, 420. Lu yang konservatif, tunggu aja di atas di 420. Baru lu buy. Nah, ada yang ngomong lagi nih. Kalau gue buy sekarang kan bagus ya. Dari 380 ke 480 aja gue udah cuan berapa. Nah, kalau lu agresif, silakan lu buy. Stop lossnya lu harus tahu ada di mana. Nah, tapi kalau misalnya karakter lu adalah konservatif, kita tunggu sampai konfirmasi. Konfirmasi kalau sideways ini benar. Sideways untuk ke atas, bukan ke bawah. Ya, berarti kita confirm ya di stage 1. Jangan sampai kayak gini misalnya. Ya dia kan turun ke bawah. Kalau lu agresif, bisa jadi kalau dia naik ke atas, oke, lu dapat harga lebih murah. Tetapi kalau lu agresif, mungkin dia akan kena stop loss. Ya, nah yang konservatif ya lebih diuntungkan karena kita belum buy. Jadi ini yang teman-teman lihat. Oke? Tinggal sesuaikan dengan karakter. Udah dalam keadaan low risk posisinya. Kita tahu di mana stop loss kita. Kemudian kita lihat JPFA. Apa yang kita lihat dari saham ini? Kita ada alasan untuk buy nggak? Kalau kita lihat, ini kan masih di high ya. High. EMA 200-nya masih di atas. Nah, teman-teman tinggal apa? Saya tinggal tunggu confirm misalnya dia break 1585. Jadi berarti dari posisi ini, saya tahu bahwa dia lanjut. Bukan turun ke bawah. Ya, pada saat dia lanjut, ya pada saat dia break 1585, kan saya udah tahu dong, berarti stop loss saya ya minimal saya taruh di bawah. Ini resisten yang dia tembus, yang akhirnya menjadi support dari pergerakan selanjutnya. Kita punya alasan untuk buy. Nah, habis itu alasan kita buy membuat resiko kita menjadi minimal. Jadi kalau di dalam profit konsisten, ini adalah small loss. Ya, loss yang kecil atau kerugian-kerugian yang kecil. Oke. Saya kasih lihat lagi. Lumayan banyak kok. Jadi makanya kalau misalnya kayak saya lihat di grup tadi ya,
masih ngomongin ini. Padahal screener udah kita kasih. Ya, nah tinggal analisa screenernya dong. Lu bisa ngambil nggak daerah situ? Ya, malah cari yang udah di atas, udah lari, udah kenceng, udah terkenal di market ya. Cara kita nggak begitu. Kita beli dari mereka yang pesimis. Artinya saham-sahamnya kalau dia udah terkenal, kita udah di dalam, malah udah siap-siap TP malah. Nah ini misalnya kayak Mapa teman-teman lihat dia posisi ngapain ya. Ini posisi sudah ngapain di situ. Nah kalau agresif ya mungkin udah mulai bisa lakukan cicilan. Stop lossnya juga teman-teman pasti kelihatan lah daerah-daerah sini, ya kan? Nah terus habis itu sahamnya juga ada di atas EMA 200. Posisi di atas EMA 200 sudah dari April sampai sekarang udah hampir 5 bulan. Ya, nah teman-teman tinggal lihat Mapa ini kira-kira cocok nggak dengan modal gua. Ini jangan-jangan ini nggak tahu likut-likut banget untuk modal saya. Ya, kalau misalnya nggak cocok, teman-teman cek yang lain. Tapi kalau misalnya cocok, nah ini apakah bisa jadi pilihan kita untuk kita jadikan watchlist. Ya, pada saat ini mungkin kalau gua agresif ya gua cicil. Tapi kalau misalnya gue konservatif, gue tunggu sampai dia breakout 3260. Kemudian teman-teman bisa lihat Ruiz. Ini saham-saham yang saya bahas dari tadi, kira-kira cukup terkenal nggak di pasar? Hampir benar-benar nggak banyak orang yang ngomong kan. Tetapi kita mau perhatikan, kenapa? Karena dia ada di setup yang objektif menurut kita, yang sesuai dengan apa yang kita mau tengok nih. Nih, Ruiz ya. Jadi nanti tinggal teman-teman analisa lagi. Soalnya ini lumayan banyak. Jadi kalau misalnya dibilang nggak ada setup yang lain, ya hati-hati ya. Screenernya ada 800 saham di Bursa Efek Indonesia. Masa nggak ada setupnya kita nongol, ya kan? Nih, misalnya Ramayana. Kalau teman-teman ketinggalan dengan MAPI, ada Ramayana loh. Pergerakannya ada di mana? Ada di set 1, toh? Di set 1. Kalau udah tahu dia ada di set 1, kita tinggal apa? Tinggal siap-siap. Lu kalau misalnya nggak mau agresif, ya tunggu dia break. Kalau lu mau lebih konservatif lagi, ada Comet yang bisa teman-teman pakai. Nih, ini Ramayana. Kemudian ada lagi Hoki. Ini saham yang berhubungan dengan beras ini. Kelihatannya udah mulai agak menarik. Termasuk si Aisyah. Teman-teman cek deh ya. Ini udah di bawah. Nah, udah tidak ada low yang baru. Kita tunggu apa? Kalau teman-teman benar-benar konservatif, kita benar-benar masih bisa tunggu di 142 atau tunggu di atas EMA terus ya di 165. Tunggu aja di atas itu juga nggak masalah. Jangan pernah merasa bahwa nanti gue ketinggalan kalau gue nggak masuk duluan. Lu harus punya alasan buy dan sesuaikan dengan karakter lu. Ya ingat ya, lu harus punya alasan buy dan sesuaikan dengan karakternya. Ini Hoki ya, kalau misalnya ini kayaknya masih terlalu di bawah banget. Gue nggak mau nanti tiba-tiba dia jatuh ke bawah. Sudah, lu tunggu dia breakout ya 142. Kalau di 142 pun lu merasa ragu-ragu, tunggu di 165. Kalau di 165 dia bisa breakout, berarti kan area ini berarti dia udah mulai akan reversal melanjutkan trend kan. Itu kan alasan kita buy ada di situ. Kemudian ada namanya Main. Tadi JPFA ada ya. Nah ini ada Main juga. Memang karakternya si Main itu mungkin beda pergerakannya, nggak semulus, nggak selincah si JPFA atau Cepin ya. Atau satu lagi apa ya, WMUU ya. Nah teman-teman tahu karakternya begitu ya. Sudah, berarti ya lu mesti sabar-sabar dikit kalau misalnya untuk Main. Ya, nah Main apa yang teman-teman lakukan? Ini alasan you buy di 655. Kalau enggak ya berarti tunggu dia break lah. Minimal ada di atas, sudah stay di atas 660 ya. Beda-beda dikit lah ya antara resisten ini sama si EMA 200. Tapi ini sudah menjadi alasan lu buy. Pergerakannya lu udah bisa buy di sini. Lu punya alasan untuk lu ambil. Walaupun kalau misalnya lihat dari money spotnya agak ketinggalan ya. Lu bisa ambil Comet, lu bisa ambil resisten. Lu bisa ambil pada saat dia breakout. Kemudian ada Adaro juga di situ. Berarti Adaro kita ngapain? Kita tunggu dia break. Tunggu dia break atau dia break pada saat setelah dia break ada retest lagi, itu akan lebih baik untuk bisa menguji trendline ini kuat apa enggak. Kemudian ada namanya Avia. Ini Avia mungkin udah beberapa kali ya saya mention ya. Ini mulai udah bisa teman-teman perhatikan. Ya, karena sudah pergerakan dia ada pattern di situ. Setelah pergerakan ada pattern. Ya, kemudian ada ADMR. Nah, ini juga sama.
Lihat nggak? Ini kan kalau ini 2, nah ini ngapain dia? Nah, kalau dia udah di situ, kita mungkin juga bisa swing ke sini kan. Bisa aja kita misalnya kita pakai untuk swing ke sini atau swing ke sini. Kalau nggak mau sampai following the trend. Ya, ada MR, kemudian ada ISSP. Ini yang berhubungan dengan baca-bacaan ya. Ini baca, teman-teman bisa lihat. Ya, anggap sini. Kalau misalnya teman-teman mau lebih cepat masuknya, bukan masalah lebih cepat ya. Kita punya alasan untuk buy di daerah situ, atau teman-teman tungguin sideways-nya selesai di 328. Ya, kalau ketinggalan daerah sini, ketinggalan ya mungkin dia akan ada pullbacknya ya, tapi ini teman-teman bisa hitung kometnya lah di daerah situ. Kita bisa buy atau pada saat dia breakout resisten, breakout 328. Termasuk Krakatau Steel di sini. Nih, Krakatau Steel. Ini kan dia ada di flag kan. Kita tunggu apa? Tunggu dia breakout dari salah satu sisinya. Sisi yang mana yang kita mau? Di atas dong. Sisi atas yang kita mau. Sisi bawah ya kita nggak mau. Ya, ngapain dilihatin sisi bawah kan? Break sisi atas baru kita ambil. Ini ada EMA 200 di situ. Jadi berarti EMA 200 kan ada resisten yang cukup kuat kan? Jadi wajar kalau memang dia istirahat. Tahu dari mana dia istirahat? Lihat aja volumenya. Volumenya dalam keadaan gede apa dalam keadaan kecil. Nah, kalau dalam keadaan kecil ya berarti teman-teman tunggu dia selesai. Ya, dia kelar, dia tenang. Oke? Cukup clear ya. Setup itu ada. Setup itu banyak, bukan cuman 1 2. Bukan cuman ya itu aja saham-sahamnya. Bolak-balik lu liatin itu. Ya, bolak-balik lu liatin saham yang sudah lari kenceng. Ini yang saya sebut dari tadi itu ada berapa ya? 1 2 3 4 5, berarti hampir ada 15 saham yang bisa teman-teman perhatikan. Jadi kalau dibilang nggak ada setupnya kita, screener menunjukkan ada lebih dari itu. Kalau tidak salah screenernya ada berapa ya? Ada 50-an ya. Dan 50-an kan teman-teman sortir dong, sesuaikan dengan karakter gue mau ada di mana, sesuaikan dengan indeksnya. Gue harusnya trading di daerah mana. Ya, dengan fundamental bagus, oh ini kira-kira harus yang mana. Lu ambil dong dari 50-an lebih. Ya kan? Jadi nggak mungkin teman-teman nggak ada setup. Nah, terus habis itu lihat dari tadi yang dari 15 saham ini aja cukup ramai nggak di pasar? Harusnya tidak terlalu ramai di situ. Udah naik belum? Belum. Nah, kita tunggu yang begitu. Lu ada alasan beli. Oh, kalau gua agresif ya gua udah ada tempat-tempat di mana kita lakukan cicilan. Kalau lu nggak mau agresif, begitu dia jalan, ya dia breakout dari sesuatu, ya breakout dari resisten kah, breakout EMA 200 kah atau apa, lu udah siapkan trading plan-nya lu. Nah, habis itu trade the plan, actionin. Cukup clear ya. Nah, jadi sekali lagi ya, saya mau bener-bener wanti ke teman-teman ya. Ambillah yang ada setupnya. Ya, ambillah yang ada setupnya. Ada alasan lu buy. Jadi benar-benar trading dengan objektif ya, objektif. Dia ada di mana ya? Setupnya di mana ya? Ah, itu yang lu ambil. Kecuali memang teman-teman sudah ngambil ya. Sudah ngambil berarti follow the plan. Ikutin trading plan-nya. Dia kalau memang udah harus, dia kena stop loss, lu keluar. Dia kalau misalnya kena TP, lu keluar. Jadi ikutin plan yang memang sudah lu rancang dari awal. Jangan udah capek-capek bikin plan-nya, terus nggak diikutin. Ya begitu turun dikit, gue kabur Ikutin aja plan-nya, kemudian dicatat, dievaluasi nanti. Dievaluasi, nih kira-kira gue salah di mana. Terus habis itu apa yang harus gue kembangkan kalau ini gue benar nih. Nah, ini aturan-aturan kenapa gue mau ngulangin terus nih yang benar ini seperti apa. Jadi dari catatan itu lu bisa lihat apa yang lu lakukan. Ini dari kemarin aja ya, dari berarti udah Senin, Selasa ya, bolak-balik itu yang bahasnya saham-saham yang saya lihat itu yang nggak ada setupnya sama sekali gitu. Nah, kalau nggak ada setup lebih baik ya jangan. Itu kan berarti apa? Opini orang lu ambil atau opini sendiri lu terapkan di dalam trading lu. Nah, itu yang repot. Opini kita, kalau opini kita ternyata sesuai dengan market sih mungkin oke lah lu hahaha gitu ya. Tetapi lu coba catat itu. Nanti tinggal lu evaluasi. Bagaimana ya kalau gue menjalankan berdasarkan opini gue, berapa kali sih gue untung? Pokoknya setup yang harusnya tidak ada setup di situ, gue masuk. Ya, itu udah pernah kita bahas sebelumnya. Jadi artinya kalau misalnya gue bener, ya gue masuk
gue masuk tapi gue di luar aturan gue, tapi kalau itu benar ya lu cuma hoki doang. Tapi kalau sampai kena stop loss, ya lu sebenarnya layak untuk menerimanya. Hukumannya lah ya, kenapa? Karena di luar aturannya. Tapi kalau misalnya lu trading berdasarkan aturan, kalau lu cuan, ya memang lu pantas juga untuk mendapatkannya, karena gue ikut aturan kan. Ya, tapi kalau misalnya gue loss, ya udah, itu berarti market nggak setuju sama gue. Gue tinggal analisa, benar nggak waktu gue masuk itu sesuai. Nah, kalau waktu gue masuk, semua itu gue udah melakukan sesuai dengan aturan, lu sudah melakukan hal yang benar. Kata-kata ini, teman-teman nggak usah percaya. Tinggal teman-teman catat, kemudian ikutin aturannya, habis itu lihat kembali apa yang sudah teman-teman lakukan. Kalau gue disiplin dengan apa yang sudah menjadi aturan gue, benar nggak sih apa yang terjadi pada trading gue bertumbuh apa enggak sih? Makanya saya bilang ya, jangan ikut kata-kata saya, tapi teman-teman rasakan sendiri, teman-teman buktikan sendiri. Karena kalau tidak begitu, polanya, mindsetnya, teman-teman ya tetap akan balik lagi ke situ. Ini yang saya lihat ya, teman-teman udah ikut kelas segala macam, ya pasti balik lagi ke area dimana teman-teman pernah di tempat yang lama. Ya makanya saya minta teman-teman catat. Ya dari situ teman-teman bisa lihat. Nah, kalau di tempat yang lama, lu sudah tahu ya, tempat yang lama atau aturan teman-teman lama itu sudah tidak terlalu bagus, tidak memberikan sesuatu yang berarti ke teman-teman. Kenapa sih nggak pindah gitu? Kenapa nggak kasih coba gitu loh aturan yang baru ini dengan uang kecil, ya start small, sampai lu yakin bahwa oh gue tahu, gue paham bagaimana cara dia bekerja. Kemudian gue udah membuktikan sendiri hasilnya. Nah habis itu tinggal urusan lu. Lu mau lanjutin dengan cara ini atau enggak? Atau lu mau cari lagi cara yang lain yang lebih memuaskan lu. Mungkin itu dulu ya buat hari ini ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat apa yang kita jadikan watchlist hari ini. Jangan lupa juga nanti teman-teman analisa kembali, sesuaikan dengan karakter teman-teman. Dan jangan lupa apapun yang teman-teman lakukan dalam trading ini dicatat, dirapikan catatannya, biar teman-teman bisa evaluasi, bisa ngelihat kembali jejak-jejak yang teman-teman lakukan. Thank you semuanya, selamat malam, sampai ketemu lagi, salam tim.